Ya, Anda masih bersama saya Unzira Azrani di iNews Jabar. Kita masih membahas mengenai fintech yang aman bagi masyarakat bersama dengan Bapak Novianto Utomo sebagai Kabag Pengawasan Non-Bank Kantor Regional 2 Jabar OJK. Ya. Baik, Pak, kita lanjutkan nih. Tadi kan memang kemajuan dari finansial teknologi ini memang cepat sekali di Indonesia ya. Tapi apakah akan semudah itu, misalnya untuk mengubah kebiasaan orang meminjam misalnya di bank atau apa gitu, tapi bagaimana mengubah mindset mereka untuk meminjam di online seperti ini? Oke. Sebenarnya apa ya, mindsetnya sudah berubah gitu loh. Jadi orang berpikir kalau minjam uang bukan hanya di bank gitu loh, bahkan di fintech ini. Jumlah orang yang meminjam fintech ini dari ke hari tambah banyak gitu. Ya. Nah, jadi mereka sudah tahu yang namanya fintech ini gitu. Nah, kemudian juga fintech ini mengisi segmen yang belum dilayani oleh jasa keuangan lainnya. Gitu. Baik. Kalau misalnya nih, bagaimana P2P lending ini menjangkau usaha tradisional gitu yang misalnya belum canggih-canggih banget lah menggunakan internet, bagaimana? Sebenarnya itu tugas kita OJK dan fintechnya. Jadi OJK itu punya program sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk-produk jasa keuangan. Nah, fintechnya juga mungkin dari asosiasi atau dari fintechnya masing-masing mereka melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat terkait dengan fintech ini gitu loh. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlah pengguna internet di Indonesia kan tambah banyak. Nah, harusnya sih suatu saat mereka juga akan terjangkau dengan layanan ini gitu. Baik, tadi OJK mengatakan bahwa terdapat sosialisasi dan juga edukasi terhadap masyarakat. Itu sampai saat ini seperti apa sih sosialisasi dan edukasinya? Oke. Macam-macam ya Mbak, sosialisasi itu bisa dilakukan di TV, di radio, atau bahkan kita langsung datang ke universitas misalnya. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Baik. Mungkin belum bisa menjangkau banyak orang, banyak masyarakat, tapi kita konsisten tiap tahun kita lakukan gitu. Bukan hanya tentang fintech, tapi jasa keuangan lainnya. Nah, kenapa? Karena ternyata yang paling besar pengetahuan masyarakat itu adalah tentang perbankan. Tapi kalau misalnya masyarakat ditanya tentang asuransi misalnya, pasar modal misalnya, banyak yang nggak tahu gitu loh. Jadi tetap kita sosialisasi kok, bukan cuma tentang fintech gitu. Apalagi kan fintech ini memang boomingnya baru-baru saat ini ya, bagaimana itu berinvestasi melalui teknologi seperti itu. Tapi nih, bagi misalnya kan kita tahu ini juga merupakan salah satu cara OJK untuk menarik minat masyarakat untuk berinvestasi melalui fintech gitu ya. Tapi bagaimana sih cara agar misalnya seperti saya gitu ingin berinvestasi di fintech ini, keuntungannya apa aja memangnya? Oke. Kalau misalnya kita lihat mungkin gampangnya dari tingkat suku bunga lah. Orang biasanya bandingin gini Mbak. Saya punya uang 100 juta, saya taruh di bank, saya dapatnya berapa? Saya misalnya taruh di fintech, saya dapatnya berapa? Nah, orang biasanya cuma membandingkan begitu gitulah. Nah, kalau misalnya keuntungan di fintech lebih besar daripada di perbankan, biasanya mereka taruh di fintech gitu. Investor berpikirnya seperti itu. Baik, jadi memang pilihan dari masyarakat masing-masing sendiri ya, tertariknya terhadap apa begitu ya. Tapi kalau Bapak melihat perkembangan fintech P2P lending saat ini di Indonesia ini dengan ekonomi saat ini bagaimana perkembangannya? Kalau kita lihat perkembangannya pesat gitu loh. Karena per Desember 2018 yang terdaftar di kita baru 88. Februari loncat jadi 99. Jadi banyak orang yang tertarik membuat fintech, bahkan grup-grup keuangan besar pun tertarik membuat fintech gitu. Baik, tapi kan di Jabar sendiri ini baru 3 ya? Baru 3 itu berbeda dengan misalnya di pusat sudah ada 88 tadi ya, lebih banyak. Nah, mengapa di Jabar sendiri baru hanya 3? Apakah ini kurang sosialisasi atau minat masyarakatnya yang berbeda? Bagaimana?
ini lebih banyak ke pilihan mereka lah. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita taruh kantor pusat di Jakarta, mungkin infrastruktur teknologinya sudah lebih baik daripada di tempat lain misalnya. Karena kan fintech ini sangat bergantung terhadap infrastruktur teknologi, misalnya internetnya, listriknya yang harus nyala terus, kemudian tingkat pengguna internetnya juga gitulah. Nah, gitu. Makanya lebih banyak perusahaan fintech yang berkantor pusat di Jakarta. Baik, gitu. Tapi sejatinya apa sih yang memang perlu diperbaiki sebagai regulator, terutama di Jawa Barat ini OJK sampai saat ini terhadap perkembangan fintech ke depannya? Yang jelas kita minta masyarakat bijak lah kalau misalnya menggunakan jasa keuangan, gitu, termasuk fintech ini. Kalau misalnya butuh dan mampu bayar, silahkan pergi ke fintech. Tapi kalau misalnya ternyata nggak butuh, terus ternyata nggak mampu bayar, janganlah pergi ke fintech. Gitu loh. Gitu. Baik, tapi Pak, memang tadi Bapak bilang kan bahwa fintech kemajuan di Indonesia ini pesat ya. Nah, berbanding terbalik nih di Cina memang pesat, tapi ternyata perkembangannya itu banyak sekali yang ternyata banyak dirugikan atau rontok. Itu kenapa bisa terjadi? Karena gini, di Cina itu fintechnya banyak. Nah, banyak itu berarti kan persaingannya tambah ketat. Jadi mereka jor-joran ngasih kredit tanpa analisa yang cukup. Nah, ketika itu terjadi, macet lah, satu persatu macet. Jadi runtuhlah perusahaan fintech di sana. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya mereka bisa mengendalikan pemberian kreditnya, seharusnya itu tidak terjadi gitu loh. Nah, antisipasi di Indonesia sendiri harusnya bagaimana agar tidak terjadi hal semacam itu? Oke. Yang jelas kita minta perusahaan fintech itu menyalurkan kredit sesuai dengan SOP yang benar. Misalnya, kalau misalnya nggak layak, ya janganlah dikasih kredit gitu loh. Nggak layak tuh misalnya dia ngaku rumahnya misalnya di mana, ternyata sebenarnya rumahnya nggak di situ gitu loh. Nah, ya janganlah dikasih. Atau misalnya dia ngakunya kerja di PT apa gitu, kasihlah slip gaji. Tapi slip gajinya aneh gitu loh. Kok kayaknya editan. Nah, janganlah dikasih yang kayak model-model kayak gitu loh. Karena itu akan mempercepat keruntuhan karena pasti macet gitu loh kalau udah aneh dari awal gitu loh. Baik, kalau misalnya terkait untuk investor sendiri imbauannya seperti apa sih? Nah, kalau untuk investor kalau mau taruh uang di fintech jangan pakai uang untuk kebutuhan sehari-hari. Gunakanlah dana yang memang tidak dipakai gitu loh. Kemudian pilihlah fintech yang terdaftar di OJK. Kemudian baca perjanjiannya. Perjanjian itu seperti apa, pahami. Kalau misalnya nggak setuju, ya jangan gitu loh, jangan masuk. Tapi kalau udah setuju, perhatikan baik-baik. Misalnya, kan tiap bulan ada dana masuk, benar nggak nih pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Kalau misalnya nggak sesuai, silahkan komplain dulu ke fintechnya. Kalau misalnya tidak selesai juga, baru bisa mengadu ke OJK gitu. Ya, baik. Jadi untuk imbauan para investor ini harus lebih teliti ya. Teliti, hati-hati. Ya, hati-hati, pahami bagaimana yang meminjamkan uangnya seperti apa, dan juga jangan sampai memakai tadi dana sehari-hari ya. Jangan sampai memakai dana kesehatan, dana darurat, tapi dana yang memang sudah difokuskan untuk berinvestasi ya. Di sisi lain, untuk para peminjam modal sendiri imbauannya seperti apa? Nah, kalau peminjam modal, minjam kalau bisa untuk kegiatan yang produktif. Ya. Kemudian kalau misalnya seperti tadi, butuh nggak? Kalau misalnya nggak butuh, ya jangan. Kemudian mampu nggak bayar? Karena kan ada konsekuensi kalau minjam tuh ada bunga. Kemudian kalau kita telat ada denda. Nah itu kira-kira harus dipahami oleh peminjam gitu. Baik. Seperti itu Mbak. Baik, yang jelas harus ke fintech yang
di bawah sudah pengawasan terdaftar OJK. di OJK sendiri. Iya. Tapi saya penasaran nih, sebelumnya kita diberi berbicara mengenai kan sudah ada gitu, fintech yang terdaftar di OJK sendiri. Nah, ada nggak sih fintech ternyata yang sudah terdaftar tapi nakal gitu? Pernah ada yang nakal, itu kita cabut izinnya gitu. Kenapa nakalnya? Karena misalnya uang investor bukan disalurkan untuk pembiayaan, tapi malah dipakai oleh pemilik fintech. Nah, itu sekarang masih ditangani oleh pihak kepolisian kalau itu. Baik. Berarti, tapi sampai saat ini ada? Pernah ada. Pernah ada. Dan penanganannya bagaimana? Pertama kalau dari OJK jelas kita cabut izinnya, kemudian pidananya ditangani oleh pihak kepolisian. Ya. Tadi dikatakan bahwa misalnya ada seperti itu, nanti ke depannya dia bisa saja ganti misalnya namanya atau enggak gambar di aplikasinya, tapi sama saja dengan itu bagaimana mengantisipasinya? Kalau misalnya mereka mau mengajukan izin ke OJK, kita akan cek semua, termasuk misalnya pemiliknya siapa, kemudian dananya dari mana. Nah, jadi kita akan melakukan saringan dari awal. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan kenakalan, itu tercatat di kita. Oh, orang ini udah pernah melakukan kenakalan. Jadi kemungkinan dia mendapatkan izin kecil gitu loh. Baik. Gitu. Dan memangnya butuh berapa lama sih untuk mengindikasikan ada oknum-oknum nakal dari OJK sendiri? Berapa lama misalnya? Indikasi gimana nih? Jadi butuh waktu berapa lama untuk mengidentifikasi nih mana oknum-oknum fintech yang ilegal? Kalau misalnya fintech yang ilegal, tiap bulan kita melakukan semacam pengumuman lah. Nah, pengumuman itu kita dapat dari kita melakukan analisa terhadap misalnya medsos, internet, kita cek, oh ini kok ada fintech yang ini, kita cek, wah ini kok nggak ada izinnya, kita masukkan kayak gitu. Nah. Baik, jadi dari misal masyarakat yang mengadukan nih, misal menelpon OJK, ini ada fintech yang ilegal atau fintech yang nakal misalnya. Nah, butuh waktunya berapa lama misalnya? Seminggu, sebulan, atau lebih lama? Tergantung, karena gini, kadang pengaduan itu, Pak, saya mau mengadu ada fintech begini. Udah gitu loh. Beda halnya kalau misalnya, Pak, saya mau mengadu fintechnya namanya ini, websitenya ini, pokoknya lengkap gitu loh. Itu beda gitu loh. Ya kalau yang pertama pasti lebih lama gitu loh. Lebih lama kita harus ceknya. Karena misalnya cuma bilang, Pak, nama fintechnya A misalnya. Kita cari A-nya kan banyak ini, gitu loh. Nah, jadi tergantung dengan data yang disampaikan gitu. Baik, bisa kalau datanya lengkap bisa lebih cepat kita identifikasi, oh ya ini ilegal gitu. Berarti tergantung pelaporannya seperti apa ya. Baik, Bapak, terakhir nih mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi di fintech atau ingin yang misalnya mencari modal di fintech, bagaimana? Oke. Yang pertama kita sarankan kalau misalnya mau pinjam, mau jadi investor di fintech, lihatlah di website kita yang mana yang berizin, mana yang terdaftar gitu. Kemudian lihat kalau mau minjam kita butuh apa enggak. Kalau enggak butuh ya jangan gitu loh. Kalau misalnya terus kemudian kita mampu nggak bayar nih, karena konsekuensi minjam itu adalah ada pokok yang harus dikembalikan, kemudian ada bunga yang harus dibayar, mungkin ada denda kalau kita terlambat membayar. Kemudian kalau misalnya kita minjam, gunakan untuk kegiatan produktif gitu loh. Jangan bentar-bentar untuk konsumtif gitu loh. Terus kemudian pahami juga namanya perjanjian, karena di fintech itu pasti ada perjanjiannya. Misalnya bunganya berapa, kemudian jangka waktunya berapa lama, kemudian nanti kalau misalnya kita terlambat dendanya berapa. Nah itu tolong dipelajari dulu. Setelah semuanya oke, barulah kita bisa meminjam ke fintech gitu. Baik, jadi dibutuhkan peranan dari semua pihak ya, agar finansial teknologi ini yang sedang berkembang ini berjalan dengan sehat dan juga tentunya nanti dapat
menaikkan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Amin. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di studio iNews Jabar saat ini. Terima kasih atas ulasannya mengenai finansial yang aman. Terima kasih, semoga bermanfaat juga untuk para pemirsa ya. Baik pemirsa, selepas jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di iNews Jabar.